Allah Subhanahu wa taala meletakkan kejayaan, kesuksesan manusia di dalam pengamalan agama secara sempurna. Umat pada saat ini belum lagi ada kemampuan untuk mengamalkan agama secara sempurna disebabkan karena lemahnya iman. Para sahabat terdahulu telah mampu mengamalkan agama secara sempurna karena pada diri para sahabat ini ada sifat-sifat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 6 sifat para sahabat. Antara lain 6 sifat para sahabat, yang pertama ini adalah yakin kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua adalah salat khusu' wal khudu'. Yang ketiga, ilmu ma'dzikir. Yang keempat, ikramul muslimin. Yang kelima, tashihun niyah atau niat yang ikhlas. Dan yang keenam adalah dakwah wa tabligh khuruj fisabilillah. Di antara sifat-sifat sahabat ini terdiri dari ada penjelasan, ada artinya, maksud tujuannya, keuntungannya, dan cara mendapatkannya. Kalimat yang pertama adalah sifat sahabat yang pertama, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ini artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Maksud dan tujuannya ini adalah mengeluarkan dari dalam hati kita ini keyakinan-keyakinan selain kepada Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan keyakinan satu-satunya hanya kepada Allah ke dalam hati. Itu maksud dan tujuan. Keuntungannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang kurang lebih artinya bahwa barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan dijamin masuk surga. Di lain hadis Rasulullah bersabda, sekecil-kecilnya iman, Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Di lain hadis Rasulullah bersabda, siapa yang senantiasa menzikirkan la ilaha illallah setiap hari 100 kali, maka dia akan tinggalkan dunia ini dalam keadaan tersenyum. Cara mendapatkannya adalah pertama, didakwahkan tentang kebesaran Allah, tentang la ilaha illallah, tentang iman. Kita dakwah, senantiasa sampaikan. Kemudian yang kedua adalah latihan untuk senantiasa zikir, minimal zikir pagi petang. Kita jaga. Latihan dengan mengalihkan pembicaraan akhirat kepada mengalihkan pembicaraan dunia kepada pembicaraan akhirat. Kemudian yang kedua adalah latihannya juga senantiasa zikir tentang la ilaha illallah setiap hari dan berdoa kepada Allah agar supaya diberi hakikat iman. Muhammadur Rasulullah adalah artinya Muhammad adalah utusan Allah. Pesuruh Allah, wakil Allah di atas muka bumi ini. Maksud dan tujuannya ini adalah kita meyakini bahwa satu-satunya jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah jalannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keuntungannya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, bukti dia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka bersama aku di dalam surga. Di lain hadis Rasulullah bersabda yang artinya, siapa yang menghidupkan sunnahku dikala rusaknya umatku, ketika manusia jauh daripada sunnah-sunnah Nabi SAW,
maka Rasulullah memberi jaminan pahala 100 mati syahid. Di lain hadis ada yang memberi, Rasulullah bersabda 1 mati syahid. Cara mendapatkannya pertama mendakwahkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua kita latihan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dari mulai kita tidur sampai bangun lagi. Mulai dari ujung kaki kita sampai ujung rambut. Mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Dalam 1 kali 24 jam, setiap saat, apa sunnah-sunnah Rasulullah SAW berusaha kita amalkan. Bagaimana cara tidurnya Nabi, cara makannya Nabi, cara masuk tandasnya Nabi, cara naik kendaraan, masuk rumah, masuk masjid, keluar rumah, keluar masjid. Semua ada sunnah-sunnah daripada Rasulullah SAW. Jadi kita latihan setiap hari, kita amalkan. Kemudian berdoa kepada Allah agar supaya diberi kekuatan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat sahabat yang kedua adalah salat al-khusyu al-khudu. Yang artinya salat dengan konsentrasi batin, merendahkan diri, mengikuti tata cara salatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dan tujuan daripada salat khusyu al-khudu ini adalah kita membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah di dalam salat ke dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksud daripada salat khusyu al-khudu. Keuntungannya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga salat 5 waktunya dengan baik di awal waktu dengan cara berjemaah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 5 karunia, 5 keuntungan. Pertama, dimudahkan dan diberkahkan rezekinya. Yang kedua, diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, menerima catatan amal dari sebelah tangan kanan pada hari hisab. Keempat, melewati sirat secepat kilat. Dan yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Di lain hadis Rasulullah bersabda, siapa yang mampu menjaga salat berjamaahnya selama 40 hari 40 malam, Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dari 2 kebebasan. Pertama, dibebaskan dari sifat munafik, dan yang kedua dibebaskan dari siksaan api neraka. Di lain hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju masjid, kurang lebih artinya, maka setiap langkahnya, langkah kaki kirinya dihapuskan dosanya. Langkah kaki kanannya dinaikkan derajatnya. Semakin jauh rumah kita dari masjid, maka insya Allah semakin banyak dosa kita diampuni oleh Allah dan derajat-derajat kita semakin ditinggikan oleh Allah SWT. Kemudian kita belajar cara mendapatkannya. Pertama, dakwahkan pentingnya sholat. Kita dakwah ketemu sesama saudara muslim, sampaikan tentang keutamaan sholat, terutama sholat berjemaah. Kemudian yang kedua, latihan dengan memperbanyak sholat nafil, sholat sunnah. Setiap hari kita jaga. Sholat tahajud, sholat duha, sholat isyraq, sholat hajat, sholat taubat sebelum tidur, dan lain sebagainya. Sholat istikharah, dan lain. Kita perbanyak sholat sunnah. Kemudian ketiga, kita berdoa kepada Allah agar supaya diberi hakikat sholat yang khusyuk dan tertib sebagaimana sholatnya Rasulullah SAW. Sifat sahabat yang ketiga adalah ilmu ma'dzikir. Arti ilmu, semua petunjuk yang datangnya dari Allah melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arti zikir, mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan tujuan daripada ilmu ma'dzikir ini adalah mengamalkan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala
pada setiap saat dan keadaan, dan menghadirkan keagungan Allah di dalam hati mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan daripada ilmu. Rasulullah bersabda, wahai Abu Dzar, kepergianmu di pagi hari mempelajari satu ayat Al-Quran itu lebih baik daripada salat sunnah 100 rakaat. Dan kepergianmu di pagi hari mempelajari satu bab ilmu, apakah mampu kau amalkan di saat itu atau belum, maka itu lebih baik bagimu daripada salat sunnah 1000 rakaat. Kemudian di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, kurang lebih artinya, Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Dan cara mendapatkan ilmu ini, ilmu dibagi atas dua menurut ulama kita, ilmu fadail dan ilmu masail. Ilmu masail ini adalah ilmu yang tentang hukum-hukum dalam agama Islam, dalam agama kita. Kita cara mendapatkannya dengan pertama, dakwahkan pentingnya ilmu masail. Kedua, latihan dengan senantiasa duduk dalam halaka taklim masail dari para ulama kita. Bertanya, bersilaturahim kepada ulama mengenai perkara dunia dan agama. Bertanya kepada ulama. Dan berdoa kepada Allah agar supaya diberi hajat pada masail. Ilmu fadail, pertama cara mendapatkannya kita dakwahkan pentingnya ilmu fadail. Kedua, latihan dengan senantiasa menghadirkan fadilah, keutamaan dalam setiap amal yang kita kerjakan. Ketika kita kerjakan amal, maka kita ajarkan keutamaannya. Kemudian kita juga senantiasa buat halaqah taklim fadail di masjid dengan jamaah masjid, dan di rumah kita dengan ahli rumah kita, ahli keluarga kita. Setiap hari. Kemudian berdoa kepada Allah agar supaya diberi hajat pada fadail. Kemudian zikrullah. Maksud dan keutamaan daripada zikrullah yang pertama ini adalah perbandingan dalam hadis Rasulullah SAW, kurang lebih artinya perbandingan orang yang hidup dengan orang yang mati adalah perbandingan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Kemudian setiap hari bagaimana cara mendapatkannya, kita dakwahkan pentingnya zikrullah. Kita berdakwahkan pentingnya zikrullah, kemudian latihan dengan menjaga zikir pagi petang. Tasbihat, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Minimal pagi 100 dan sore hari 100. Kemudian berselawat kepada Rasulullah, minimal 100 pagi hari dan 100 sore hari. Kemudian kita istighfar, yang senantiasa tidak luput dari dosa dan kesalahan setiap saat, maka kita banyak istighfar, minimal pagi 100 dan sore hari 100. Kemudian diri yang mulia, kita jangan sampai terlewatkan tilawat Al-Quran, minimal 10 ayat, karena Rasulullah bersabda, siapa yang membaca 10 ayat setiap malam, maka digolongkan orang yang tidak lalai. Kalau kita mampu 100 ayat, maka Rasulullah sabdakan digolongkan orang yang taat. Lebih dari 100 ayat sampai 1000 ayat, lebih tinggi lagi nilainya di sisi Allah Ta'ala. Kemudian kita mengamalkan doa masnunnah, doa yang berlaku 1 kali 24 jam setiap hari. Doa sebelum makan, doa sesudah makan, doa sebelum tidur, doa bangun tidur, doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa naik kendaraan, doa turun,
Doa masuk masjid, doa keluar masjid. Masuk tandas, keluar tandas. Itu doa yang berlaku 1 kali 24 jam. Setiap hari kita berusaha amalkan. Dan berdoa kepada Allah agar supaya diberi hakikat zikrullah. Sifat sahabat yang keempat adalah ikramul muslimin. Artinya memuliakan saudara-saudara muslim. Memuliakan saudara-saudara muslim kita. Maksudnya adalah mendahulukan hak-hak saudara muslim kita tanpa menuntut hak kita ditunaikan kecuali hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Padilahnya Rasulullah SAW bersabda, kurang lebih artinya, siapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya dunia dan akhirat. Sebaliknya barang siapa yang membuka aib saudaranya yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibnya dunia sehingga dia akan dipermalukan di rumahnya sendiri disebabkan karena aibnya. Kemudian Rasulullah SAW di lain hadis bersabda, senyummu di depan saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Kurang lebih artinya. Dan kita senantiasa cara mendapatkannya ini, pertama dakwahkan pentingnya ikram. Dakwakan. Kedua, latihan dengan senantiasa memuliakan ulama, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan bergaul dengan orang yang berbeda-beda watak, berbagai macam. Menyebarkan salam kepada orang yang dikenal ataupun yang kita tidak kenal. Kita sebarkan salam. Dan berdoa kepada Allah agar supaya diberi akhlak sebagaimana akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat sahabat yang kelima ini adalah tasihun niyah. Artinya niat yang ikhlas. Maksudnya ini adalah beramal semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Padilahnya Rasulullah SAW bersabda, kurang lebih artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupamu dan hartamu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati dan amal perbuatanmu. Jadi Masya Allah. Di lain hadis Rasulullah bersabda, suatu ketika Rasulullah memberi nasihat kepada Muaz, wahai Muaz, jagalah keikhlasan, karena amalan yang sedikit tapi ikhlas maka sudah mencukupi bagi. Maka penting ini, bagaimana ikhlas ini kita? Cara mendapatkannya kita dakwakan pentingnya ikhlas. Kemudian yang kedua, latihan dengan mengoreksi niat kita. Di awal kita beramal, kita periksa niat. Sedang beramal, sementara beramal, periksa lagi niat kita. Dan selesai beramal, kita periksa lagi niat kita, kontrol lagi niat kita, hanya semata-mata karena Allah, dan banyak istighfar daripada amal-amal yang telah kita kerjakan. Kemudian berdoa kepada Allah agar supaya diberikan hakikat ikhlas dalam hati-hati kita, dalam diri kita. Sifat sahabat yang keenam adalah dakwah wa tabligh. Dakwah ini artinya mengajak, tabligh artinya menyampaikan. Jadi mengajak dan menyampaikan. Dakwah dan tabligh, mengajak dan menyampaikan. Maksud dan tujuannya ini adalah sebagaimana di dalam Al-Quran adalah niat kita adalah untuk islah diri. Maksud dan tujuan dakwah tabligh ini adalah untuk islah diri, memperbaiki diri kita sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan mempergunakan harta dan diri-diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah niat kita yang kedua adalah untuk merubah kesalahpahaman atas kepemilikan harta dan diri kita ini.
Karena di dalam Al-Quran sesungguhnya harta dan diri kita ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kasih sayang Allah lah sehingga harta ini dititipkan, diamanahkan kepada kita. Tetapi harta dan diri kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh yang memberikan amanah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maksud daripada dakwah tabligh. Padilahnya, Masya Allah, Rasulullah bersabda kurang lebih artinya, sesaat di jalan Allah itu jauh lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta seluruh isinya. Ulama kita sampaikan sesaat ini atau 1 jam kah, 1 hari kah, dan lain sebagainya. Kemudian keuntungan yang lain, pahala-pahala orang yang keluar di jalan Allah ini, Allah lipat gandakan minimal 700.000 kali lipat. 700 kali lipat dan hingga 700.000 kali lipat. Dari 700 sampai 700.000 kali lipat. Untuk mendapatkan daripada keutamaan-keutamaan keluar di jalan Allah Ta'ala ini, pertama dakwahkan pentingnya keluar di jalan Allah. Kedua, latihan senantiasa dengan meluangkan waktu untuk keluar di jalan Allah. Seumur hidup kita keluar 4 bulan, setiap tahun kita keluar 40 hari, dan setiap bulan kita keluar 3 hari. Dan setiap hari kita buat dakwah 2,5 jam di tempat kita masing-masing, di muhalla kita. Dan kemudian kita berdoa kepada Allah agar supaya diberi hakikat dakwah wa tabligh. Maka untuk itu insya Allah kurang lebih daripada musakarah kita 6 sifat sahabat, sehingga dengan kita senantiasa mengulang-ulang lagi, korban lagi, berulang musakarah lagi, maka insya Allah suatu saat jadi sifat juga dalam diri-diri kita, sebagaimana sahabat telah memilikinya, sehingga jadi asbab Allah ridha kepada sahabat. Maka untuk itu insya Allah kita niat juga senantiasa istiqamah keluar di jalan Allah. Insya Allah. Insya Allah. Nah, tutup kasih itu. Ya, demikianlah kita telah mendengarkan beberapa fadilah amal, yaitu fadilah Al-Quran, fadilah salat, fadilah zikir, fadilah tabligh, kisah-kisah sahabat, serta musakarah 6 sifat. Mudah-mudahan apa yang kita dengar kita diberi paham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi kemampuan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Kita sempurnakan dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.